SMP Anwar Ma'ruf Kudus berlokasi di Jalan AKBP Ragil Kusumadia nomor 2 Kudus. Tepatnya di Desa Ploso RT 6 RW 5 Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Perkenalkan, nama saya Fi'amul Izza Sarjana Psikologi. Saya mengajar di SMP Anwar Ma'ruf Kudus sebagai guru bimbingan dan konseling sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. NIM saya 231801270. Nomor UKG saya 20150299926. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Silakan duduk. Mana Mbak Hanin? Ada apa? Saya ingin bercerita kepada Bu Iza. Oh gitu, oke. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu biar konseling acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Mbak Hanin ya. Mari berdoa. Bagaimana kabarnya Mbak Hanin hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu Mbak Hanin ini datang kemari, apakah ada yang memaksa atau bagaimana? Tidak ada yang maksa sama sekali. Tidak ada yang memaksa ya. Berarti Mbak Hanin datang ke sini sendiri tadi ya? Iya. Teman-temannya masih di kelas berarti ya. Ini tadi pelajarannya apa Mbak Hanin? Ini pelajarannya IPS. Hari ini IPS. Jadi minta izin dulu sama Bapak gurunya. Iya. Iya. Terus Mbak Hanin mau ada cerita apa? Saya ingin bercerita bahwa nilai saya di kelas 8 ini turun, tidak seperti waktu kelas 7. Saya memang ingin datang ke BK sendiri, ingin curhat dan bertanya-tanya dengan Ibu. Baik Hanin. Mbak Hanin sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling individu? Untuk selama ini belum pernah sama sekali. Belum pernah. Berarti Mbak Hanin belum paham ya? Belum mengerti apa itu konseling individu? Belum tahu Ibu. Ya, belum tahu. Bu Iza jelaskan, konseling individu itu untuk membantu penyelesaian permasalahan Mbak Hanin atau peserta didik yang lain. Tapi dalam konseling ini itu konseli atau Mbak Hanin yang akan mencari solusi sendiri gitu. Jadi Bu Iza nanti itu hanya membantu untuk dan membimbing, mengarahkan Mbak Hanin biar mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan Mbak Hanin nanti gitu. Mbak Hanin paham? Iya Bu, saya paham. Nah, untuk konselor dan konseli Mbak Hanin sudah paham belum ya? Belum paham Ibu. Oh, belum paham. Oke, bisa jelaskan. Kalau untuk konselor itu ibu guru BK, gitu, guru bimbingan dan konseling itu konselor. Tapi kalau konseli itu peserta didik ya seperti Mbak Hanin itu. Paham ya Mbak Hanin? Paham Ibu. Ya. Di kegiatan ini nanti itu ada peraturan yang harus kita taati ya. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi di mana permasalahan Mbak Hanin ini nanti itu tidak akan
dibocorkan ke yang lain. Jadi teman-teman Mbak Hanin, guru-guru yang lain itu tidak akan tahu. Terus yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana Mbak Hanin nanti bercerita dengan Bu Iza dengan apa adanya, dengan jujur, tidak usah takut. Itu asas keterbukaan. Terus ada asas sukarela. Nah tadi kan Mbak Hanin, Bu Iza tanya, Mbak Hanin kesini tadi ada paksaan tidak? Tidak. Nah katanya tidak, berarti Mbak Hanin kesini dengan sukarela Mbak Hanin sendiri, gitu ya. Bagaimana Mbak Hanin, paham? Baik Ibu, saya paham. Berarti saya tidak perlu takut bercerita ke Bu Iza bahwa masalah saya tidak akan menyebar atau bocor kepada orang lain. Iya, betul Mbak Hanin. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa nanti yang tahu permasalahan ini, nanti permasalahannya Mbak Hanin itu hanya Bu Iza sama Mbak Hanin, hanya konselor dan konseli gitu. Jadi tidak akan diketahui oleh orang lain. Misalnya kalau ada guru lain yang bertanya, oh itu tadi Mbak Hanin kok ke BK ada apa? Nah nanti Bu Iza akan izin dulu sama Mbak Hanin, apakah boleh nggak Bu Iza itu bercerita sama guru yang lain. Tapi kalau Mbak Hanin kok tidak berkenan, ya Bu Iza nggak bakal cerita gitu ya. Baik Ibu, saya sepakat untuk itu dan saya tidak keberatan. Iya. Sebelumnya ini Mbak Hanin isi dulu lembar kesepakatan konseling ya. Ya, tanda tangan dulu. Nama terang. Ya, kemudian Bu Iza yang tangan. Ya. Ya, makasih Mbak Hanin. Oh ya, ini nanti acara konseling siang hari ini nanti hanya 1 jam pelajaran ya Mbak Hanin ya, berarti 45 menit. Bagaimana Mbak Hanin sepakat? Untuk sepakat. Iya. Baik, berarti Mbak Hanin tidak keberatan ya kalau ini nanti 45 menit ya. Iya. Oke, tadi Mbak Hanin Mbak Hanin mengatakan bahwa ingin bercerita. Ya betul? Iya. Ya, silakan Mbak Hanin mau bercerita apa? Baik Ibu, saya ingin bercerita bahwa kelas 8 ini nilai saya turun, padahal waktu kelas 7 nilai saya baik semua. Saya belum bisa konsentrasi dalam belajar dikarenakan kegiatan yang sangat banyak Ibu. Ada OSIS, ada IPPNU di desa dan juga ekstrakurikuler dan juga les di luar. Jadi ada beberapa tugas yang tidak bisa saya selesaikan. Jadi saya sering ditegur oleh guru maba. Oh gitu. Apakah orang tua Mbak Hanin mengetahuinya? Mengetahui, saya juga sering dimarahi oleh orang tua saya karena nilai ulangan harian saya menurun. Oh, sebenarnya berarti Mbak Hanin yang Mbak Hanin harapkan pada proses konseling siang hari ini apa? Saya ingin menyelesaikan masalah saya. Saya ingin nilai saya kembali baik seperti waktu kelas 7. Oh, oke. Baik. Untuk perasaan Mbak Hanin sendiri bagaimana hari ini? Rasanya agak lega, tapi masih ada rasa gelisah. Baik, Ibu mengerti apa yang sedang Mbak Hanin rasakan ya. Memang kalau ada masalah itu memang rasanya tuh tidak enak. Ada yang mengganjal gitu ya dalam diri kita, kurang nyaman begitu. Terus apakah Mbak Hanin ingin menyelesaikan masalah ini atau pengen masalah ini berlarut-larut? Saya ingin masalah ini segera mungkin teratasi. Ya. Baik, Hanin. Berarti tujuan konseling pada siang hari ini yaitu menyelesaikan permasalahan Mbak Hanin, yaitu kurangnya mengatur waktu belajar. Ya, kalau boleh Ibu tahu apa sih penyebab yang menyebabkan nilai Mbak Hanin itu menurun? Saya sering bermain HP kalau di rumah dan sering bermain dengan teman-teman sehingga lupa waktu belajar. Oh, seperti itu. Terus kalau di rumah main HP-nya berapa jam Mbak? Sekitar 3-5 jam. 3-5 jam. Lama ya Mbak Hanin ya?
Biasanya Mbak Nin buka apa itu? Kalau sudah bermain HP itu banyaknya lamanya gitu. Media sosial, biasanya juga TikTok dan game. Aktif ya di media sosial. Iya, Punya Facebook, Instagram. terus TikTok juga, sering main TikTok, sering buat video juga Mbak Nin ya. Iya. Iya. Terus apa lagi yang Mbak Nin biasanya? Sering bermain dengan teman. Oh, sering bermain dengan teman. Biasanya Mbak Nin kalau bermain dengan teman itu pada waktu kapan? Waktu pulang sekolah sampai jam 3 atau enggak jam 4. Oh, jam 3 sampai jam 4. Kalau kegiatan OSIS seperti itu kan Mbak Nin juga aktif di OSIS juga kan? Apakah sering mengikuti kegiatan OSIS juga? Sering, biasanya pulangnya sampai jam setengah 4. Setengah 4. Terus kalau ketemu dengan temannya Mbak Nin jam berapa? Kalau bertemu dengan teman itu paling pulang sekolah sampai jam 3, habis itu ada kegiatan OSIS juga jam setengah 4. Pernah sampai pulang sampai malam atau sampai maghrib gitu? Kalau sampai malam belum pernah, tapi kalau sampai maghrib pernah. Terus orang tua bagaimana Mbak Nin? Tentunya sangat marah dan kecewa, ibu saya sering pulang sampai larut sore. Lalu bagaimana perasaan Mbak Nin ketika melihat orang tua itu marah? Sedih karena saya sudah membuat orang tua saya gelisah dan marah pada saya. Berarti Mbak Nin sudah menyadari ya apa yang sudah Mbak Nin lakukan. Nah, hal itu menurut Mbak Nin itu benar apa salah ya? Salah ibu. Salah ya. Nah, di sini nanti Mbak Nin silakan tulis kegiatan Mbak Nin mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya.
Oh ya. Baik, di sini Mbak Anin sudah menulis agenda harian ya. Ya, Bu Iza lihat dulu ya. Ini belajar kamu hanya 1 jam 1 hari ya. Cukup apa tidak itu? Cukup untuk saya. Tidak cukup Ibu, karena setiap hari ada 3 mapel dan sering ada tugas rumah. Terus bagaimana tugas-tugas dari Mbak Anin kalau ini belajarnya hanya 1 jam? Itu bagaimana tugas-tugasnya Mbak Anin? Kadang saya mengumpulkan tepat waktu dan kadang juga mengumpulkan tidak tepat waktu Ibu. Jadi sering ditegur Bapak Ibu guru kalau mengumpulkan tugas sering telat. Oh, oke. Mbak Anin sudah menuliskan jadwal, terus menceritakan masalahnya. Nah, Bu Iza tanya, tadi kan Mbak Anin sudah tahu penyebabnya ya. Penyebab kenapa kok belum bisa mengatur waktu, tadi sudah Mbak Anin sebutkan. Nah, kira-kira solusi apa yang Mbak Anin ambil dari masalah ini? Solusi yang saya ambil itu mengurangi main HP, membuat jadwal kegiatan sehari-hari, dan mendahulukan belajar daripada bermain. Mengurangi bermain dengan teman di luar. Oke, yang pertama berarti mengurangi HP ya. Terus lalu membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Itu belajarnya, terus mendahulukan belajar daripada bermain, dan juga mengurangi bermain dengan teman di luar rumah. Gitu. Ya, Mbak Anin ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih sudah menemukan solusi untuk diri Mbak Anin sendiri, apa yang harus dilakukan. Nah, nanti tadi Mbak Anin membuat agenda harian ya. Sekarang Mbak Anin membuat agenda harian yang akan datang. Gitu. Ini tadi kan sudah 1 hari ini. Jadi ini membuat agenda harian yang akan Mbak Anin lakukan. Ya. Silakan ditulis. Ya, nama, kelas, tanggal. Ya, sudah ya Mbak Anin ya. Sudah. Untuk yang akan datang, oh ya, waktu belajarnya ditambahin. Oke, jadi 3 jam setiap hari, rata-rata 3 jam setiap hari. Terus mengurangi HP, mengurangi bermain dengan teman, terus mendahulukan belajar daripada bermain ya. Nah, ini nanti diharapkan kan ini nanti bisa dipakai setiap hari ya untuk Mbak Anin, biar bisa mengatur jadwal belajarnya, biar ini nilainya tidak turun. Nah, terus dari yang sudah Mbak Anin tuliskan, nah perilaku yang akan direncanakan. Nah, ini kasih reward dan punishment. Misalnya kalau Mbak Anin itu
bisa melakukan, berarti Mbak Hanin kasih reward pada diri sendiri itu apa. Nah, terus kalau Mbak Hanin tidak bisa melakukannya, berarti kasih punishment apa, seperti itu. Ini kan, ini Mbak Hanin sudah menuliskan. Nah, ini kan kamu menuliskan yang pertama yaitu belajarnya ditingkatkan lagi sekitar 3 jaman setiap hari. Nah, kalau Mbak Hanin itu Mbak Hanin lakukan, berarti Mbak Hanin harus kasih reward pada diri Mbak Hanin. Berarti saya bisa melakukan. Berarti rewardnya apa? Nah, kalau Mbak Hanin tidak bisa melakukan belajar 3 jam setiap hari, nah itu Mbak Hanin kasih punishment apa gitu, hukuman apa gitu. Ya, sudah. Ya. Ya, terima kasih ya Mbak Hanin. Mbak Hanin sudah membuat agenda hariannya apa yang akan dilakukan nanti agar bisa melaksanakan agenda harian itu dengan baik, gitu ya. Terus nanti Ibu akan memberikan kontrak tingkah laku. Nah, ini kontrak tingkah laku ini. Nah, kontrak tingkah laku ini nanti diberikan ke Mbak Hanin agar apa, untuk melaksanakan agenda yang sudah Mbak Hanin tuliskan tadi, ya kan sudah merancang itu kan agenda yang akan datang. Nah, di sini nanti Mbak Hanin sudah dikasih reward, sudah menuliskan punishment-nya apa untuk diri Mbak Hanin sendiri ya. Apabila Mbak Hanin tidak bisa melakukan, berarti ada konsekuensinya, kan seperti itu. Nah, nanti tuliskan ini kontrak perilakunya. Silakan ditulis nama, kelas, tulis dengan Ibu bahwa saya akan melaksanakan agenda
yang sudah saya buat. Saya akan melaksanakan ya, ini nanti Mbak Anin tanda tangannya juga ya, nanti Bu Iza juga tanda tangan. Ya, silakan ditanda tangani Mbak Anin. Ya, Bu Iza yang Bu Iza senang sekali Mbak Anin sudah menuliskan kontrak tingkah laku. Bu Iza yakin Mbak Anin akan melakukannya dengan baik dan jujur ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, yang Mbak Anin rasakan setelah melakukan konseling siang hari ini apa, Mbak Anin? Perasaan saya lebih lega dan enak karena saya bisa menceritakan masalah ini. Tentunya berkat dari Bu Iza. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Anin. Bu Iza juga berterima kasih di sini. Mbak Anin sudah bagus sekali, sudah menemukan solusi untuk permasalahannya Mbak Anin sendiri dan sudah mau menceritakan kepada Ibu. Untuk biar tahu apa yang sudah Mbak Anin lakukan, bagaimana perkembangannya, minggu depan kita bertemu lagi ya Mbak Anin ya. Bersediakah Mbak Anin? Ya, Bu, saya bersedia. Oke, pertemuan minggu depan lagi ini membahas tentang perkembangan ya, perkembangan Mbak Anin, bagaimana sudah bisa ada ini belajarnya bagaimana, terus nilai-nilainya apakah sudah lebih baik lagi daripada kemarin, seperti itu Mbak Anin ya. Iya, Bu, saya juga mau berterima kasih dengan Ibu sudah membantu menyelesaikan masalah saya. Iya, sebelum ditutup silakan Mbak Anin isi dulu. Ya, isi dulu bagaimana kepuasan Mbak Anin pada konseling siang hari ini ya. Ya, yang satunya juga. Oh ya, aku sudah usah bilang. Ya, iya Ibu juga berterima kasih ya. Sebelum ini, nah tadi Mbak Anin sudah mau menceritakan, terus Mbak Anin sudah mencarikan solusi. Ya, Bu Iza harapkan ya memang nanti solusi yang Mbak Anin tadi temukan tadi bisa Mbak Anin terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus juga kalau mau bermain itu tolong izin dulu sama orang tua. Biar apa? Biar orang tua itu tidak gelisah gitu kalau Mbak Anin pulang sore-sore gitu. Kalau memang tidak ada perlu, ya harusnya ya dibanding di rumah saja gitu, untuk belajar daripada bermain. Ya boleh bermain, cuman kan kita lihat-lihat waktunya gitu. Kalau pulang sekolah ya langsung pulang, jangan nggak usah mampir-mampir dulu seperti itu ya. Terus untuk bermain HP juga kalau di rumah dikurangin, jangan main HP melulu. Nanti kalau ada ibu pengen bahan
dibantu ibu kan kasihan sama ibu gitu loh. Di rumah Mbak Arin bisa membantu ibu, bisa menyapu, kan bisa. Itu daripada Mbak Arin main HP atau Mbak Arin keluar rumah gitu. Dan bikin orang tua gelisah gitu. Ya. Saya Mbak Arin ya? Iya, bisa. Ya. Ya, mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.